Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Selamat pagi. Wah, adik-adik di rumah yang ganteng dan cantik, tentunya kalian sudah pasang alarm dong. Kalau hari Minggu jam 9 pagi waktunya kita ibadah online. Terima kasih kalian yang sudah nunggu-nunggu kita, guru-guru di Sekolah Minggu JKI Mahanaim Blitar. Pagi hari ini kakak akan ingatkan kalian loh, kakak punya video waktu kita ibadah offline di rumah berkat. Kalian yang kangen dengan teman kalian dan juga kalian mau lihat gambar kalian, bisa dilihat di sini. Ini saat kalian memuji-muji nama Tuhan dan juga saat mendengarkan firman Tuhan. Ayo disimak adik-adik yang baik dengan memperhatikan, duduk manis, membawa Alkitab dan mengikuti menyanyi dari awal sampai akhir serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa ya, di akhir nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian anak hebat perlu menjawab pertanyaan dan mengirim kepada grup kelas. Oleh sebab itu, simak ya. God bless you. Kakinya pendek, tingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh. Tuhan, Kau segalanya. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu JKI Mahanaim. Yuk, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, pintar. Yes. Yuk, bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Siapa yang mau cinta Yesus? Angkat tangannya. Semua mau cinta Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau pujikan. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa,
Yuk sayangku, kita semua bermazmur ya. Ku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Oh, 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 oh. Amin. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Yuk sayang-sayangku, bersama-sama kita mau pujian bersama teman kita. Semua ikut memuji Tuhan ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Berkong di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Gunung yang besar kecil, bunga indah warnanya, terlupa oleh. Hai Dere, siap bernyanyi? Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk sayang-sayangku, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Siapkan telinganya, perhatikan yang baik-baik. Firman ini tentang kebesaran Allah. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kalian sampai selama-lamanya. Yuk kita akan lipat tangan, kita tutup mata. Bersama-sama kita pujikan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku, minggu lalu
Ceritanya tentang apa? Bersama Kak Iyel. Siapa bisa jawab? Yes, tentang lembu emas. Sekarang kita masih mau mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari padang gurun. Nah, ceritanya apa ya kali ini? Yuk kita lihat baik-baik video berikut ini. Selamat menyaksikan dan memberkati. Kemah suci. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, Tuhan memberinya perintah untuk membangun kemah suci, tempat di mana Tuhan bisa tinggal di antara mereka. Tempat itu disebut tabernakel, terbuat dari bahan-bahan yang dapat dikemas dan dipindahkan saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Logam mahal, kayu halus, kulit kain yang bagus, benang berwarna, kayu, dan batu permata akan dibutuhkan untuk membuat kemah suci. Orang-orang Mesir telah memberi bangsa Israel hadiah-hadiah mahal ketika meninggalkan Mesir. Tetapi, apakah mereka mau memberikannya kepada Tuhan untuk membangun kemah suci? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan ingin mereka rela memberikan hadiah yang mereka terima untuk membangun kemah suci. Musa memberitahu bahwa mereka membutuhkan logam dan batu mulia, juga kayu akasia yang kuat, linen, dan kain untuk membangun kemah suci. Untuk itu dibutuhkan juga pekerja terampil untuk mengerjakannya. Setiap pagi, orang-orang Israel dengan sukarela datang dan memberikan hadiah mereka untuk membuat kemah suci. Mereka membawa perhiasan dan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Kulit domba jantan, berbagai bahan kulit yang bagus, dan kayu akasia juga dibutuhkan di sana. Orang-orang Israel senang memberikan apa yang mereka miliki: linen halus, bulu kambing, dan benang yang mahal berwarna biru, ungu, dan merah tua. Yang lain lagi memberikan minyak zaitun, rempah-rempah, atau batu-batu berharga. Tuhan telah memberitahu Musa bahwa Bezalel dan Aholiab, dua pengrajin baik, harus ditugaskan untuk pekerjaan itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Allah untuk mengerjakan semuanya. Keterampilan mereka sangat dibutuhkan. Pekerja terampil yang lain bergabung dengan mereka untuk membuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Setiap pagi, orang-orang terus berdatangan untuk membawa hadiah mereka. Segera mereka mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan, dan Musa akhirnya menyuruh mereka untuk berhenti memberi karena semuanya telah cukup. Dan mereka pun mulai mengerjakan pembangunan kemah suci sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Tabernakel harus dibagi menjadi dua ruangan yang dipisahkan oleh tabir tebal dari kain halus yang disulam dengan gambar-gambar malaikat berwarna biru, ungu, dan merah tua. Hanya para imam saja yang diizinkan untuk memasuki tempat suci. Satu-satunya benda yang dibuat untuk dimasukkan ke dalam tempat Maha Kudus adalah sebuah bahtera yang terbuat dari kayu akasia dilapisi oleh emas.
Penutupnya terbuat dari emas murni dengan 2 kerubim saling berhadapan yang sayapnya bertemu. Di balik penutup inilah kehadiran Tuhan akan terjadi. Tiang-tiang emas dan penutup dibuat untuk para imam agar dapat mengangkat dan memindahkan bahtera dalam perjalanan mereka. Selain itu, ada juga meja yang terbuat dari kayu akasia yang dilapisi oleh emas. Ada juga dudukan lampu dengan 7 cabang yang terbuat dari emas murni. Ini dibuat untuk menerangi tempat suci. Di sana ada altar emas untuk membakar dupa. Ada juga sebuah baskom besar yang terbuat dari perunggu. Ini digunakan agar para imam dapat mencuci tangan dan kaki mereka sebelum melayani Tuhan di kemah suci. Selain itu, ada mezbah persegi dari kayu akasia yang dilapisi dengan perunggu. Pakaian khusus dibuat untuk imam besar Harun. Ketika semuanya sudah siap, kemah suci dibangun di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Musa juga menempatkan 2 loh batu yang berisi hukum-hukum Allah ke dalam bahtera itu dan menempatkannya di atasnya. Setelah semuanya selesai, Harun serta putra-putranya mengenakan jubah mereka. Kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Nah, sayang-sayangku, tadi kita sudah melihat kan videonya tentang bagaimana orang Israel membuat kemah suci. Nah, kemah suci itu adalah tempat ibadah. Orang Israel membuat kemah suci supaya mereka bisa beribadah. Nah, kemah suci mereka itu sama dengan gereja sekarang, tapi waktu itu kemah sucinya bisa dibawa. Orang Israel mengadakan perjalanan, kemah sucinya bisa dibawa. Nah, tadi Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Lalu Musa memberitahukan kepada orang Israel. Nah, siapa yang mau menyumbang, mau memberi untuk pembangunan kemah suci? Ada yang memberi apa tadi? Emas, good. Perak, yes. Ada yang memberi kain-kain, ada yang memberi kulit binatang. Lah, Allah itu mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukarela. Mereka yang tergerak hatinya boleh memberikan apa yang dibutuhkan oleh Musa untuk membangun kemah suci. Nah, sayang-sayangku, Allah itu mencintai orang-orang yang memberi karena mereka ingin memberi, bukan karena dipaksa. Nah, pembuatan kemah suci tadi dipimpin oleh siapa? Ya, Bezalel dan Aholiab. Nah, sayang-sayangku, kalau kemah suci itu sama dengan gereja kita pada saat ini. Nah, sayang-sayangku, kalian sekarang masih beribadah di rumah karena kita masih menghadapi pandemi virus corona ini. Nanti kalau virus corona ini sudah berlalu, kita bisa kembali beribadah kalau sekolah minggu kita di rumah berkat. Kalau anak-anak yang lain ibadah kembali di gereja. Lah, waktu di gereja kalian memberi persembahan. Kalau di gereja kita, nah, amplop persembahannya seperti ini. Nah, buat apa toh persembahan itu? Nah, persembahan yang kalian berikan itu untuk menunjang pekerjaan Allah di tempat ini. Persembahan yang kalian berikan itu bisa untuk hidup para gembala, untuk hidup para pendeta di tempat ini, juga untuk renovasi, untuk memelihara gereja kita.
waktunya kita ayat hafalan. Muhammad 19 ayat 30. Muhammad 19 ayat 30. Muhammad 19 ayat 30. Kamu harus hormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Dadah. Halo teman-teman, waktunya kita doa syafaat. Mari kita mulai mendoakan gereja-gereja di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk gereja-gereja yang tidak bisa ibadah karena adanya pandemi saat ini. Ya Tuhan, karena keterbatasan mereka, berikanlah hikmat-Mu yang luar biasa supaya gereja-gereja meskipun tidak dapat ibadah, tapi mereka tetap bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa supaya seluruh gereja di Indonesia selalu dilindungi Tuhan, disertai, dan setiap gembala yang ada di tempatnya masing-masing diberi perlindungan, diberi cinta kasih Tuhan, supaya gereja-gereja di Indonesia terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang baru merintis. Ya Tuhan, biarkanlah gereja-gereja diberi kekuatan dan keteguhan hati supaya mereka tahan banting untuk mampu memulai pelayanan mereka dalam kekuatan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gereja kita dulu awalnya tidak sebagus dan semegah ini. Kita akan bersama-sama melihat video kesaksian dari salah satu jemaat mula-mula di gereja ini. Selamat menyaksikan. Hai, shalom anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bapak Nadi Slamet. Ya, saya ini salah satu jemaat mula-mula dari gereja ini. Mulai dari tahun 1988, gereja ini dirintis di daerah wilayah Pendogerit, tepatnya di daerah Borobudur. Itu gak sebagus ini, gerejanya masih jelek, bahkan masih ada tahu gedek dari bambu itu ada. Nah, adik-adik, sekarang ini gereja sudah semegah dan sebagus ini. Mari kita rawat bersama-sama ya. Kalau adik-adik saat ini masih belum bisa untuk beribadah secara tatap muka, adik-adik tetap doakan supaya pandemik ini segera berlalu dan adik-adik bisa beribadah kembali. Kalaupun nanti sudah bisa, mari kita jaga kebersihan gereja ini bersama-sama ya. Kalau adik-adik ada makanan di dalam gereja, sampahnya dibuang di luar, agar dengan demikian gereja ini tetap terjaga dengan baik dan adik-adik tetap dalam hidup yang sehat. Amin Tuhan. Nah sayang-sayangku, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bersama-sama kita buka tangan kita terima berkat dari Allah Tuhan kita. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Buka tangannya ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Kata-kata iman, tangan di dada. Aku sehat, aku kuat, aku cinta Tuhan, aku hormat orang tua, aku sayang saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, hari ini Kak Ais akan membuat aktivitas tentang membuat tenda dari origami.
kita membutuhkan kertas lipat, lem, spidol, dan gunting. Kita lipat kertas lipat ini menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita lipat lagi jadi seperti ini lagi. Nah, kita buka bagian sininya seperti ini. Lalu yang kertas hijau ini kita lipat lagi. Nah, seperti ini ya. Kita lem di dalamnya sini supaya rekat ya, adik-adik. Nah, kita tempelkan. Lalu kita tempelkan kedua bagian ini ya, adik-adik. Seperti ini. Kita taruh lem dulu di sini. Lalu kita tempel yang ini di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar api di bagian ujung sini ya, adik-adik. Seperti ini ya apinya. Nah, sudah jadi adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Tenda untuk aktivitas kita. God bless you. Halo anak pintar, terima kasih ya kalian masih terus setia dengan ibadah online ini. Seperti yang tadi dibicarakan di depan ya adik-adik, kita akan ada pertanyaan. Nah, kalian bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak kalian untuk mengirim jawaban kalian ke grup kelas. Kakak bacakan pertanyaan yang pertama adalah, Tuhan memerintahkan bangsa Israel tadi untuk bangun apa? Hayo. Lalu pertanyaan yang kedua, dari mana sih Musa mendapat bahan-bahan untuk membangun kemah suci tadi? Pertanyaan yang ketiga, apakah buktinya kehadiran Tuhan di dalam kemah suci? Keempat, kita bisa menghormati Tuhan di mana saja sih adik-adik? Nah, jangan lupa kirim jawabannya ke grup kelas masing-masing. Ada wali kelas kalian yang sudah nunggu nih jawaban kalian. God bless you.